Inilah lumbung hidup Aisyah GLHA Ranting Mayangan Wiradesa tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tuti Awaliyah dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, pimpinan Ranting Aisyah Mayangan yang akan mengikuti lomba gerakan lumbung hidup Aisyah dalam pemanfaatan kebun wakaf. Mari kita tengok kebun wakaf kami, akan saya perkenalkan. Saya perkenalkan Ibu Haji Windarti sebagai penanggung jawab gerakan lumbung hidup Aisyah di Ranting Mayangan. Saya perkenalkan juga ini Ibu Badriah sebagai koordinator kebun wakaf ini. Saya perkenalkan ini ada Ibu Hesti sebagai mitra usaha kebun wakaf kami. Halo Ibu Hesti. Saya perkenalkan juga ini ada Ibu Asmanah sebagai mitra usaha kebun wakaf kami. Kemudian masih ada lagi bagian pertanaman Ibu Ratna Kurotun Aini yang sering dipanggil Ibu Ani ya. Saya perkenalkan dulu, ini adalah Ibu Suwarni sebagai pertanaman rutinitas di kebun merawat tanaman. Sekarang akan saya jelaskan dulu ya filosofi tanah wakaf ini. Tanah pekarangan ini berstatus tanah wakaf milik pimpinan cabang Muhammadiyah Wiradesa yang resmi disahkan pada tahun 2023 yang terletak di sebelah utara Masjid Baitul Qudus Mayangan, kira-kira 50 meter, yang diserahkan kepada pimpinan Ranting Muhammadiyah Mayangan kemudian pada bulan Agustus 2024 oleh pimpinan Ranting Aisyah Mayangan dan dibantu oleh PRM Mayangan. Tanah pekarangan dikelola dan dimanfaatkan dengan ditanami tanaman berproduktif dan dijadikan sebagai gerakan lumbung hidup Aisyah Ranting Mayangan. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai program gerakan lumbung hidup Aisyah yang bertujuan agar warga Aisyah bisa mandiri, berkarya, dan dapat meningkatkan gizi serta mampu memenuhi kebutuhan sekaligus memberikan manfaat bagi warga Aisyah dan juga masyarakat sekitar sebagai kepentingan sosial. Aisyah Ranting Mayangan merintis, melanjutkan, dan menggerakkan lingkungan hidup Aisyah bagi setiap anggotanya dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan. Jenis tanaman yang kami tanam ini kami sesuaikan dengan iklim dan juga cuaca yang ada. Di samping memilih tanaman yang mudah penanaman dan perawatan seperti berikut. Yang pertama ada tanaman singkong yang merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin akan protein. Jenis singkong yang kami tanam adalah singkong ketan Bimasena dan singkong mentega. Bibit singkong yang kami pilih dari daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sengaja singkong kami tanam karena semua bagiannya sangat bermanfaat, mudah perawatan, mudah tumbuh, serta sering dikonsumsi oleh masyarakat. Bila dijual juga memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat. Selanjutnya adalah tanaman terong. Terong adalah tumbuhan penghasil buah yang dijadikan sayur-sayuran. Selanjutnya ada tanaman kangkung darat. Nah, ini kangkung darat memiliki daun yang sempit dan beradaptasi pada tanah yang lembab, serta dipanen hanya satu kali. Selanjutnya ada tanaman kenikir, yaitu tumbuhan tropis. Nah, ini daun kenikir kerap dijadikan lalapan, rasanya lezat, menyimpan sejumlah khasiat kesehatan, sehingga bisa dijadikan obat alami karena mengandung sederet nutrisi. Selanjutnya ada tanaman pisang. Nah, tanaman pisang ini salah satu jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan baik pada iklim tropis maupun subtropis. Selanjutnya ada tanaman cabai. Nah, ini tanaman cabai merupakan salah satu komoditas sayuran nih yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki jumlah harga jual yang tinggi ya. Sedangkan manfaat cabai dapat menyehatkan jantung, membantu melancarkan sirkulasi darah, berperan sebagai anti kanker, meningkatkan fungsi saluran cerna, meredakan masalah flu, dan dapat membuat tidur lebih nyenyak, melancarkan pernafasan, meredakan sakit, dan juga menjaga mood, menurunkan resiko diabetes tipe 2. Selanjutnya ada tanaman lidah buaya. Ini sejenis tanaman yang digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan juga untuk perawatan kulit. Selanjutnya ada tanaman bayam. Bayam ini dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau.
Lanjut ke tanaman ubi jalar ya, atau ketela rambat. Ini termasuk jenis tanaman palawija dan dapat berfungsi sebagai pengganti bahan pokok atau beras karena merupakan sumber karbohidrat. Selanjutnya adalah daun bidara. Nah, ini merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Asia, termasuk di Indonesia. Selain buah bidara, daun bidara juga bisa dimakan dan memiliki banyak manfaat. Nih, seperti ini daunnya. Nah, ini ada tanaman belimbing wuluh atau yang biasa disebut dengan belimbing sayur. Memiliki batang yang kasar, berbenjol-benjol, bercabang sedikit, arahnya condong ke atas. Nah, seperti ini nih, buahnya seperti ini ya tanamannya. Selanjutnya ada tanaman pepaya. Nah, ini banyak dibudidayakan di negara-negara tropis termasuk di Indonesia. Nah, ini aktivitas rutin yang kami lakukan dalam penanaman bibit. Bibit-bibit ini kami peroleh sebagian dari Gunung Kidul, Yogyakarta, sebagian juga dari Karanganyar, Pekalongan. Dan sekarang saatnya panen pisang, kangkung, dan juga bayam akan kami bagikan kepada warga Aisyah dan sebagiannya kami serahkan ke masjid untuk snack pengajian malam Senin dan malam Sabtu di Masjid Baitul Qudus. Hasil olahan pangan dari ranting Aisyah Mayangan ini gurih, higienis, lezat, bergizi. Hasil panen kangkung dan bayam akan kami kirimkan ke masjid untuk dikonsumsi jamaah Masjid Baitul Qudus dan juga Masjid Ad-Dahlan. Aisyah Ranting Mayangan siap mengikuti lomba GLHA, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah. Hasil olahan pangan dari pimpinan ranting Aisyah Mayangan, soto kangkung enak, lezat, dan juga gurih. Hasil dari kebun yang sudah menjadi olahan soto kangkung dibagikan ke warga Aisyah. Demikianlah keberadaan lumbung hidup Aisyah Ranting Mayangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.